Selamat pagi anak-anak MEM, kembali lagi dengan MEM Yuni. Di video kali ini, MEM Yuni akan memberikan penjelasan dari tema 4B subtema 1 pembelajaran yang kedua dengan topik sumber energi. Let's check this video. Oke, kita masuk di tema 4B subtema pertama pembelajaran yang kedua dan masih dalam satu topik yang sama, yaitu sumber energi. Next, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Ada seorang anak gadis sedang menyiram tanaman. Nah, air merupakan sumber energi bagi kehidupan. Contohnya, air ini diperlukan untuk menyiram tanaman. Ada juga digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Bagaimana jika kamu tidak bisa mendapatkan air untuk minum? Tubuhmu akan kekurangan air pastinya. Semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup jika tidak mendapat air. Coba kalian lihat di sini, bunga disiram supaya dapat berfotosintesis. Apa itu berfotosintesis? Berfotosintesis adalah pemasakan tumbuhan atau pemasakan makanan dalam tumbuhan. Nah, ini adalah manfaat ketika kita menggunakan air untuk menyiram bunga supaya bunga dapat berfotosintesis. Jadi, air sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, dari mana kamu mendapatkan air? Nah, sebutkan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari selain daripada gambar ini. Next, ayo berdiskusi. Coba kita lihat di sini ada dua gambar mengenai mencuci pakaian. Yang pertama di gambar A, dia mencuci pakaian, air terus mengalir. Dan gambar yang kedua, ketika dia tidak menggunakan air, ketika dia sedang mensikat, dia mematikannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Air sangat penting bagi kehidupan. Berbagai kegiatan manusia, contohnya, memerlukan air bersih. Setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan air. Nah, setiap warga, hak kita adalah mendapatkan air bersih. Namun, kita juga punya kewajiban menjaga dan melestarikan sumber air bersih. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, persediaan air bersih akan berkurang. Nah, apa saja hak-hak yang kamu miliki dan kewajiban yang kamu miliki sebagai anggota masyarakat? Sebelumnya, Mem Yuni mau kasih tahu dulu apa sih itu hak dan apa itu kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan dan memiliki peran penting. Hak yaitu sesuatu yang harus kamu miliki. Nah, di sini dari gambar ini, hak kamu adalah memiliki air bersih. Hak kamu memiliki atau hak mendapat, ya. Jadi memiliki, mendapat itu adalah hak kamu. Nah, tanggung jawab adalah sesuatu hal yang wajib harus dilakukan dan dilaksanakan setiap orang. Nah, ketika kamu sudah mendapat hak atau mendapatkan apa yang kamu miliki, yaitu mendapatkan air bersih, kewajibanmu atau tugasmu yang harus kamu laksanakan yaitu adalah menggunakan air bersih dengan sebaik mungkin, bukan seperti ini, ya. Jadi kamu harus melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab, ya. Kamu berpikir, ini kan air saya, jadi terserah saya mau dinyalain terus apa tidak. Nah, itu bukan sesuatu kewajiban yang baik. Tapi kewajiban yang baik adalah segala sesuatu yang kamu wajib lakukan dan harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti di gambar B ini yang harus kamu ikuti sebagai kewajiban bermasyarakat. Nah, sudah tahu kan gambar mana yang menunjukkan hak mendapatkan air? Haknya adalah ini. Dan gambar mana yang menunjukkan kewajiban melestarikan sumber air? Nah, ini juga karena dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga kelestarian air bersih. Next, ada gambar lagi mengenai hak dan kewajiban. Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. Menurut kalian,
gambar A dan gambar B. Nah, di sini gambar A mereka mendapatkan air bersih. Nah, kalau mendapatkan air bersih berarti ini adalah hak mereka. Tapi di sini sepertinya mereka seperti kekurangan. Kita lihat tanahnya di sini mereka mengalami kekeringan. Dan di sini di gambar B sangat mengalir atau sangat berlimpah air sehingga seorang anak gadis menyalakan air padahal dia masih menggosok gigi. Nah, kita bisa melihat ya perbedaannya. Yang di samping dia sangat kesulitan atau mereka sangat kesulitan mendapatkan air bersih, sedangkan yang gambar B sangat berlimpah air bersih. Nah, coba kalian lihat manakah gambar yang mendapatkan air bersih. Nah, ini gambar B. Nah, siapakah yang tidak melestarikan air bersih? Nah, ini gambar B juga ya. Jadi kelihatan kan dampaknya, hak mereka sudah mendapatkan air, tapi ada kewajiban yang tidak dilakukan dengan tanggung jawab. Nah, apa itu? Dia menggunakan air sesukanya. Harusnya kita harus menjaga dan melestarikan air bersih supaya apa? Supaya orang-orang lain di sekitar kita juga dapat mendapatkan air bersih. Nah, ini tidak melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kalau dia sedang menggosok gigi, dia bisa mematikan airnya, begitupun juga kalian. Supaya apa? Karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita tinggal bersama orang lain yang harus saling tolong menolong ya. Oke, next. Ayo bernyanyi. Oke, kita akan belajar bernyanyi mengenai Nyiur Hijau. Kenapa kita mengambil lagu Nyiur Hijau? Karena air menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh makhluk hidup. Nah, Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Perairan Indonesia menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Nah, lagu Nyiur Hijau ini ternyata menceritakan tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia. Nah, kita lihat dulu yuk lagunya. Sebelumnya, Mem Yuni mau kasih tahu. Di sini ada nada. Kenapa nadanya seperti ini? Mem Yuni kasih tahu sebelum kalian bernyanyi. Ada satu titik di bawah, tidak ada titik, dan ada satu titik di atas, ya. Jadi semakin ke kanan nada akan semakin tinggi, semakin ke kiri nada akan semakin rendah. Nah, kalau dia titiknya di bawah ini menandakan nada rendah, sedangkan titiknya di atas ini menandakan nada tinggi, dan yang tidak ada titiknya ini nada sedang. Nah, oke, setelah kalian sudah tahu mengenai tinggi rendahnya nada, yuk kita dengarkan lagu mengenai Nyiur Hijau yang menceritakan tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia. Oke, kita ulangkan lagi.
Perhatikan ya, ada titik di bawah berarti dia rendah, ada titik di atas berarti dia tinggi, dan tidak ada titik sedang. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayap, burung-burung bernyanyi gembira, tanah airku tumpah darahku, tanah yang subur kaya makmur, tanah airku tumpah darahku, tanah yang indah permainan. Oke, Mem Yuni tidak terlalu jago untuk bernyanyi. Kalian boleh belajar di rumah untuk nyanyian nyiur hijau ya. Jadi tadi nyiur hijau itu menceritakan tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia ya. Dan perhatikan untuk tinggi rendahnya nada. Kalau titik di bawah itu rendah, kalau tidak ada titik sedang, dan titik di atas itu adalah nada tinggi. Oke, kalian boleh berlatih bernyanyi tentang nyiur hijau supaya kita sama-sama tahu mengenai sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya. Oke? Sekian penjelasan Mem dari tema 4B tema 1 pembelajaran yang kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.